Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi sahabat Ngopi Malam, ngobrol pintar di malam hari dalam channel Ponpes Asyifa. Bagaimana kabarnya penonton-penonton semua, para penyimak podcast ini yang di rumah? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditemani dengan salah satu dewan pengajar Ponpes Asyifa Mahmudiyah, yaitu kita bersama Mu'alim Yasin. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, diluaskan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana Mu'alim? Sehat Mu'alim? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bibarakatikum. Alhamdulillah. Mu'alim, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Mu'alim. Kan sekarang bentar lagi mau dekat-dekat Idul Adha nih Mu'alim. Ada penyembelihan segala rupa. Nah, nanti kita akan ngobrol seputar itu, tapi juga Mu'alim kita minta motivasinya buat kita sebagai anak muda di zaman ini, karena Mu'alim sekarang banyak anak muda yang ya antum juga tahu sendiri sudah banyak yang kurang dalam etika Mu'alim. Mungkin kita nanti antum motivasi untuk anak muda kita Mu'alim. Insyaallah. Ya, pemula mungkin ya. Oh iya, pemula saya Mu'alim. Saya belum terbiasa, jadi saya diajak ini paksaan sebenarnya Mu'alim. Iya. Tidak apa-apa ya. Kalau kita dipaksa untuk masuk surga itu lebih baik ya. Daripada kita dibiarkan untuk masuk neraka. Kita dipaksa untuk pintar, untuk berani dalam kebaikan itu jauh lebih baik ketimbang kita dibiarkan untuk celaka ya, untuk menjadi orang terbelakang gitu. Tidak apa-apa ya. Segala bermula dari belajar ya. Segala sesuatu tidak ada yang langsung instan bisa, karena kita pun hidup di dunia, kita pernah belajar dulu untuk berdiri, untuk berjalan. Baru saat ini kita bisa berdiri dan berjalan. Itu semua karena belajar. Makanya kita yang penting selama masih ingin belajar, itu sudah merupakan sebuah keuntungan yang besar untuk kita semua. Dan pada saat ini pun insya Allah, saya bukan karena bisa, namun saya pun berniat untuk belajar, memberikan sedikit ilmu-ilmu yang telah saya terima dari para guru-guru saya juga ya. Terutama mungkin sekarang yang berkaitan dengan seputar Idul Adha mungkin ya. Dan juga motivasi-motivasi untuk para pemuda gitu kan di zaman sekarang. Nah, kebetulan saya juga alhamdulillah masih muda. Ya, alhamdulillah. Sebelum saya masuk mungkin tema secara khusus yang mungkin di malam ini ingin dikaji khususnya, barangkali ada sedikit dulu dari saudara siapa ini? Saya bersama Muhammad Rasyidin. Muhammad Rasyidin ya. Iya. Mungkin karena banyaknya santri di sini jadi ada yang kenal, ada yang tidak gitu ya. Nah, saudara Ananda Rashid, mungkin sekarang Anda sebagai tugas yang menemani gitu ya di acara ngopi malam ini, barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu seputar masalah ini Idul Adha. Mungkin tentang Idul Adha itu Mu'alim ya. Mungkin kan di luar banyak orang-orang awam Mu'alim ya tentang agama, belum tahu apa-apa nih. Nah, mungkin antum bisa menjelaskan apa sih itu artinya Idul Adha gitu Mu'alim. Mungkin bisa antum jelaskan maksudnya Idul Adha itu apa gitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atamu taslim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah wa ya ummata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usini awalan thumma usikum saniyan bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa husukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasuli la'allakum tuflihun. Para hadirin rahimakumullah, terkhusus yang menyaksikan ini tontonan yang semoga menjadi tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya. Dalam acara ngopi malam, Ngobrol pintar malam hari. Pintar di malam Hari. Sebetulnya ngobrol itu bukan hanya di malam hari ya, untuk pintar itu. Iya. Cuman mungkin karena suasana yang lebih syahdu itu di malam hari. Sebagaimana yang tadi Ananda Rashid telah pinta menerangkan seputar masalah Idul Adha ya. Adha itu adalah nama lain dari kata istilahnya pengorbanan ya, atau kurban. Id itu artinya hari raya. Jadi kalau secara bahasa artinya hari raya kurban gitu. Nah, mungkin tidak semata-mata ini nama terjadi disebut hari raya Idul Adha, pasti di sana minimalnya ada filosofis gitu, atau ada sejarah gitu yang menyebabkan hari tersebut dinamakan hari Idul Adha gitu. Oh, berarti Idul Adha sama Idul Fitri itu beda malim ya? Ya jelas beda. Oh. Gitu ya. Walaupun keduanya sama, adalah hari yang menjadi hari istilahnya kalau kita kemerdekaan mungkin ya orang Indonesia. Iya. Kalau ini sebutnya hari besar orang Islam itu Idul Fitri dan Idul Adha. Namun sebetulnya hari besar orang Muslim yang sejatinya itu adalah tatkala dia bisa menginjakkan kedua kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hari raya terbesar. Semoga kita bisa mendapatkan hari raya itu malam ya. Amin. Nah, ini malim apa sih asal usulnya gitu malim bisa ada nama hari Idul Adha, terus bisa ada juga perayaan hari Idul Adha di Islam, itu asal usulnya gimana sih malim? Ya, sebagaimana tadi sudah saya sedikit ulas bahwa segala sesuatu ada sejarahnya ya. Gitu. Ada kisahnya masing-masing. Karena dalam kisah itu sangat banyak hikmah. Makanya dalam Quran juga Allah banyak menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik itu orang-orang yang beruntung, yang selamat, ataupun orang-orang yang celaka. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan sedikit mengulas tentang sejarah yang sekarang menjadi booming, bahkan ini merupakan hari raya. Itu hari besar umat muslim di dalam melakukan kurban ya, terutama yang berhubungan dengan penyembelihan itu ya. Oh, iya. Kenapa sampai ini bisa seperti ini gitu. Sebetulnya dalam masalah kurban itu ini bukan hanya terjadi zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai sini di masa kita pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya syariat kurban itu telah Allah terapkan gitu ya ke masa-masa umat terdahulu. Kita pernah mengetahui bahwa pada zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam pun yang menjadi putranya yaitu Sayyidina Habil dan Qabil, mereka pun sama melakukan kurban. Gitu. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, beliau berfirman, walikul ummatin ja'alna mangsakal yadhkurusmallah ala ma razaqnahum mim bahimatil an'am gitu. Mananya wallahu alam bimuradi bidzalik. Dan adalah ada bagi setiap umat gitu ya, yang mana kami telah menjadikan kepada setiap umat itu atas syariat berkurban
supaya mereka menyebut nama Allah, supaya mereka ingat kepada Allah atas apa-apa yang mana Allah telah berikan rizki kepada mereka daripada hewan-hewan ternak gitu. Ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Intinya pengorbanan itu adalah supaya mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian setelah Allah syariatkan tentang kurban tersebut, nah, begitu pula ini terjadi di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sampai saat ini menjadi syariat yang diikuti oleh semua orang-orang Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, bisa sambil minum ini? Maaf, silakan Mas. Relax. Sedikitnya saya nanti akan membawa pada kitab ini ya, Durratun Nasihin. Di sini sudah diceritakan gitu. Supaya apa? Supaya ceritanya tidak terlalu melantur. Tidak terlalu fiksi ya. Karena dalam berbagai kitab pun banyak pembahasan tentang masalah ini ya, kisah ini. Iya. Nah, dalam kitab Durratun Nasihin di sana diceritakan yang menjadi sebab atau asal usul terjadinya penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada putranya. Di antaranya adalah bahwa dulu di zaman beliau yakni Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau itu pernah berkurban gitu. Yang dengan kurban tersebut membuat manusia di zamannya dan para malaikat itu semua merasa takjub. Kenapa? Karena beliau berkurban bukan kurban yang sedikit. Diceritakan dalam kitab tersebut bahwa beliau itu menyembelih 300 ekor kambing. 300 ekor kambing, guys. 100 sapi dan 100 unta. Bayangkan. Untuk 1 ekor kambing sekarang harganya berapa? Insya Allah juga ya, bahwa di sini juga di Pondok Pesantren Asy-Syifa, alhamdulillah guru kami memberikan jalan keluar itu bagi orang-orang yang ingin berkurban itu, maka guru kami di sini menyediakan berbagai hewan yang layak untuk dikurbankan seperti sapi gitu kan, domba dan sebagainya. Cuman kalau unta mungkin tidak ada ya. Kalau unta ada di warung-warung kayaknya Malim ya. Bisa kalau para pemirsa berniat untuk membeli hewan sembelihan, tinggal hubungi saja ke Ponpes Asy-Syifa wal Mahmudiyah ya. Nah, ini iklan sedikit. Nah, kemudian karena takjubnya manusia dan para malaikat dengan apa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Lihatlah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala mendapat pujian dari makhluk Allah, apa yang beliau katakan? Kullu ma tuqarriba bihi bisyai'in laisa indi. Kurang lebihnya seperti itu ya, kalau salah logatnya mohon maaf ya. Karena grogi juga ini. Kullu ma tuqarriba bihi laisa bisyai'in indi. Artinya apa? Setiap yang dikurbankan itu sebetulnya bukan sesuatu yang ada pada diriku. Semuanya adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai beliau bersumpah, wallahi law kana li ibnun, demi Allah seandainya aku punya seorang anak, la udbihannahu fi sabilillah, aku akan menyembelihnya di jalan Allah wa taqarrabu bihi ilallahi ta'ala, dan aku akan berkurban mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih anakku. Masya Allah. Coba di zaman sekarang ada nggak orang tua yang seperti itu? Wah, mustahil kayaknya. Kalau misalkan Ananda Rashid oleh orang tua seperti itu kan gimana? Apakah mau sam'an wa ta'atan, ridho untuk disembelih atau gimana? Kayaknya belum bisa deh.
Jangankan Anda, saya juga mungkin tidak sanggup. Kenapa? Ya itulah keimanan kita. Ya, kita sadar bahwa iman kita itu sangat jauh seperti imannya para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk berkorban nyawa, berkorban harta pun kita sudah tidak sedikit yang tidak sanggup. Ya. Semoga dengan adanya ini Idul Adha hati kita terketuk, ya, terutama setelah nanti kita ceritakan seperti apa ini perjalanan Idul Adha ini, ya. Amin. Dan kita diberi rezeki untuk bisa berkurban seperti beliau-beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ngopi itu jangan lupa ya, kalau ada yang mau berkurban punya uang banyak, datang ke Ponpes Ashifa, mumpung murah. Cara cara kurbannya juga bisa di sini langsung sama mualim Yasin, bisa sama mualim yang sudah ahli pokoknya dalam kurbannya. Kalau antum punya uang lebih, boleh datang ke Ashifa atau coba chat ke admin Pondok Ashifa, atau ada di Instagramnya Ashifa Pusat. Ntar ada di bawah di sini mungkin ya, bisa diedit, ntar ada di sini bawah sini. Masya Allah. Lanjut mungkin ya? Iya lanjut mualim. Oh iya, ini mualim masalah sholat Idul Adha, apakah itu sama kayak Idul Fitri sholatnya mualim, atau apakah ada cara yang berbeda Ya, itu mualim? dalam tata caranya sama gitu ya, seperti sholat Idul Fitri. Yang beda itu cuma niatnya saja, dan yang berbeda juga dalam waktu keafdoliyahannya. Ya. Kalau Idul Fitri itu kan disunahkan agak siang sedikit. Kalau Idul Adha diusahakan lebih pagi karena setelahnya kita akan menyembelih. Ya, minimal ukurannya itu qadra romhin, ya, seukuran satu tumbak. Ada yang menyebutkan satu tumbak itu kalau kita seperti melempar tumbak, berarti ketika matahari sejajar dengan tumbak kita. Gitu. Saya terima ada yang seperti itu. Ya. Nah, baru setelah itu kita bisa melakukan kurban. Apakah itu harus setelah sholat Idul Adha? Oh, tidak. Tidak gitu. Yang penting sudah muncul matahari. Itu sudah bisa melakukan kurban. Nah, mualim, untuk penyembelihan kurban ini apakah harus pas waktu hari Idul Adha saja atau bisa di hari-hari tasyrik gitu mualim? Setelah Idul Adha makanya itu. Kenapa ada hari tasyrik itu kan untuk memberi keleluasaan ya bagi orang mungkin pas Idul Adha dia tidak mampu untuk menyembelih karena masih tidak punya uang. Nah, masih ada waktu. Bahkan bagi orang yang dinadarkan kemudian seandainya dia lupa sampai habis waktu tasyrik gitu kan, maka di luar waktu tasyrik tersebut dia masih tetap harus menyembelih itu kambing, cuman disebutnya qadha seperti itu ya. Oh iya. Nah, di dalam hari Idul Adha juga mualim, kan sebelum Idul Adha itu ada yang namanya hari Tarwiyah tuh mualim. Nah, kenapa sih mualim gitu asal usul hari Tarwiyah mualim bisa ada nama hari Tarwiyah gitu dalam Islam itu, apa asal usulnya gitu mualim? Iya. Ya, sangat cocok sekali ini pertanyaan ya. Insya Allah nanti ini akan dijawab dengan cerita yang belum selesai. Dari tadi cerita kan, dipotong terus. Ini kan ceritanya belum selesai. Bahkan lupa nggak tadi sampai mana kita bercerita? Oh, sampai mana? Sampai lupa. Sampai lupa sama ceritanya. Sampai di mana Nabi Ibrahim bersumpah kalau beliau memiliki seorang anak, maka beliau akan menyembelihnya untuk dijadikan kurban di jalan Allah, di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, singkat cerita, setelah beliau melontarkan kata-kata tersebut, ya, suatu saat beliau mungkin karena lamanya waktu dilupakan dengan apa yang pernah diutarakannya. Gitu. Nah, suatu saat beliau datang ke Baitul Maqdis. Di sana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah telah diutarakan dalam surat As-Saffat. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, karunialah aku keturunan yang mana termasuk dari orang-orang yang soleh. Maka Allah mengijabah doa beliau dengan jawabannya dalam Al-Quran. Fabasyarnahu bigulamin halim. Masya Allah. Allah mengijabah doanya. Dengan apa doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, subhanallah ya. Nah, setelah lambat laun dalam firman Allah juga diteruskan di sana bahwa falamma balagha ma'ahus sa'ya, itu kan. Maka tatkala ini si gulam halim ini yakni Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam sampai menginjak umur kurang lebih 7 tahun, bahkan ada yang menyebutkan 13 tahun, maka di sana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu malamnya bermimpi. Sayyidina Abdullah bin Abbas menerangkan bahwa mimpi tersebut diawali adalah tatkala malam 8 Zulhijjah. Itu. Beliau bermimpi seakan-akan dalam mimpinya ada yang berkata, seperti ini perkataannya, Aufi binadrik, gitu ya. Penuhilah, itu kan, nazarmu, gitu. Seakan-akan yang menagih janji. Gitu. Nah, beliau pas begitu bangun di waktu pagi beliau merenung. Kenapa merenung? Karena beliau masih tanda tanya, ini yang menyebutkan perkataan seperti itu, ini datang dari Allah atau dari setan? Nah, orang soleh itu kalau mimpi tidak langsung seenaknya menghukumi. Jadi kenapa? Dulu gitu. Tidak cukup dengan satu kali biasanya. Mimpi yang benar itu suka berulang-ulang. Contoh kita bermimpi melihat sesuatu yang baik misalkan. Nikah sama seorang cewek gitu. Contohnya mimpi yang baik gitu kan. Itu jangan dulu percaya kalau bisa. Ya. Kalau bisa tanyakan dulu kepada guru kita. Ya. Takutnya mimpi tersebut datang dari bangsa syaitan. Gitu. Nah, dan juga dalam mimpi kan ada waktu-waktu tertentu di mana mimpi tersebut ini bisa dihukumi dengan mimpi yang baik, kadang yang buruk. Gitu. Nah, setelah itu di pagi hari beliau merenung. Nah, maka dengan perenungan tersebut dinamakanlah hari tanggal 8 Dzulhijjah itu sebagai Yaumut Tarwiyah, itu hari perenungan Nabi Ismail. Nah, setelah itu beliau menyembelih 100 ekor kambing. Karena beliau punya sangkaan bahwa mungkin mimpi ini adalah harus dengan menyembelih 100 ekor kambing. Begitu beliau menyembelih, maka datanglah api. Disambar itu sembelihan kurban beliau. Begitu diambil, beliau menyangka bahwa kurbannya sudah diterima. Pas begitu malamnya lagi, malam selanjutnya yakni malam 9 Dzulhijjah, beliau bermimpi dengan mimpi yang sama. Kaget beliau di waktu subuh. Kok ini masih mimpi seperti ini? Berarti kurban yang pertama bukan itu maksudnya. Iya. Bermimpi lagi. Tatkala beliau bermimpi di waktu pagi beliau sadar bahwa ternyata ini benar mimpi karena lebih dari satu kali. Ini adalah mimpi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkurban lagi dengan 100 ekor unta. Masya Allah. Namun datang lagi api melahap itu sembelihan dan beliau menyangka lagi bahwa itu sudah diterima kurbannya. Malamnya beliau mimpi lagi. Tepatnya tatkala malam 10 Dzulhijjah. Begitu beliau bermimpi di malam tanggal 10 Dzulhijjah, seakan-akan ada yang berbicara bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu. Allah. Bukan menyembelih seekor tapi menyembelih anakmu. Masya Allah. Dari sana beliau sadar bahwa sadar gitu. Ternyata ini memang benar dari Allah. Setelah tadi di malam ke-9 beliau tahu bahwa ini mimpi dari siapa? Dari Allah. Maka tanggal 9 dinamakan Yaumut Arafah. Nah, tanggal 10-nya karena sudah yakin bahwa ini mimpi dari Allah dan ternyata yang dimaksud adalah untuk menyembelih anaknya,
Maka disebutlah tanggal 10 sebagai apa? Yaumun Nahr, itu hari penyembelihan. Nah, setelah itu beliau bangun, kemudian beliau tanpa menantikan, karena orang soleh itu kalau mendapat perintahan tidak suka dinanti-nanti, tidak seperti kita ya. Beda sama kita guys. Tidak seperti kita itu. Alhamdulillah, ini belum tamat ini kisah ini. Oh, masih panjang ini Malim. Masih panjang lah. Lanjutkan, bisa lanjutkan. Nah, karena kan belum dapat ke intinya gitu ya. Lanjut Malim. ya, supaya rileks kita minum terlebih dahulu ya. Jadi biar anak-anak zaman sekarang kita tahu sejarah Malim. Jadi biar nggak cuma scroll TikTok doang nggak jelas guys. Jadi kalian sesekali harus lihat podcast Ponpes Asyifa ini biar ilmu kalian bertambah sedikit-sedikit guys. Amin. Subhanallah ya, seperti itulah merupakan ujian dari Allah Subhanahu yang Allah berikan kepada calon kekasihnya. Masya Allah. Walaupun sebelumnya sudah menjadi kekasih beliau ya. Nah, kita lanjut ya. Silakan Malim. Kemudian beliau memerintahkan istrinya. Apa kata beliau? Coba wahai istriku, bajuilah anak kita dengan baju yang paling baik gitu ya. Karena aku akan berangkat dengannya menuju ke jamuan yang sangat agung gitu. Masya Allah. Maka Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam oleh ibunya dikasih baju yang sangat bagus dan diminyak wangi supaya harum dan disisiri. Makanya dalam kita menyembelih itu kan suka pakai minyak wangi si dombanya itu. Terus disisirin kan. Sebisa mungkin domba yang akan kita sembelih atau sapi itu tidak merasa terancam oleh kita. Karena itu akan pengaruh gitu kan. Akan pengaruh kepada kualitas dagingnya. Jangan sampai ada penyiksaan terlebih dahulu. Nah, kemudian berangkatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berserta Nabiullah Ismail alaihissalam dengan tujuan untuk apa? Menyembelih. Masya Allah. Dan ketahuilah bahwa semenjak iblis diciptakan oleh Allah, tidak ada paling banyaknya iblis mondar-mandir ke sana kemari terkecuali tatkala Nabi Ibrahim mau menyembelih anak. Sibuk iblis apa? Ingin menggoda supaya ini Nabiullah Ibrahim tidak jadi menyembelih siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail. Masya Allah. Masya Allah. Iblis tidak ridho kalau melihat hambanya taat kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah gitu ya. Masya Allah. Nah, akhirnya ini iblis mengeluarkan jurus pamungkas kalau kita katakan ya. Beliau tatkala Nabi Ibrahim berjalan beserta anaknya, kebetulan pada saat itu Nabi Ismail berjalan di hadapan Nabi Ibrahim. Kemudian si iblis berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu mau tetap tega melihat anakmu yang subhanallah betapa elok gitu kan, penampilannya gitu, betapa cakep rupawan gitu, terus betapa indah cara dia berjalannya dengan lemah lembut. Apakah kamu masih tetap ingin menyembelihnya? Itu kalau orang Sunda bilang mah, tapi subhanallahnya Nabi Ibrahim menjawab tetap bahwa naam, iya saya juga tahu bahwa anak saya itu ya cakep gitu. Masya Allah, Masya Allah. Tampan luar biasa gitu. Cakep beliau dengan Rasid juga. Mungkin saya 0,0001%. Walakin umirtu lidzalik. Tapi kata beliau, saya diperintah oleh Allah gitu ya. Masya Allah. Akhirnya ini si iblis putus asa. Tidak mampu lagi menggoda siapa? Nabi Ibrahim. Udah ini. Sudah tidak bisa digoda katanya. Cukupkah sampai di sana iblis? Tatkala menggoda Nabi Ibrahim, dia tidak bisa menggodanya? Ternyata tidak. Ini dalam sifat iblis. Subhanallah, sebetulnya ada sebagian hikmah juga yang perlu kita ikuti. Apa? Iblis itu memiliki sifat manjada wajada. Oh. Betul gak? Bayangkan iblis. Cita-cita tertingginya itu ingin semua keturunan Nabi Adam masuk neraka.
neraka. Mereka menggoda kita itu di setiap waktu, setiap saat. Mau gagal, mau tidak, dia akan terus menggoda. Makanya dalam segi hal ini kita kadang kalah oleh siapa? Oleh iblis. Walaupun sifat iblisnya jangan kita tiru semuanya ya. Iya. Tapi ingat kan, wa inna likulli syai'in la hikmah. Segala sesuatu ada Hikmah. Allah menciptakan iblis pun ada apa? Ada hikmah. Nah itu hikmahnya. Mereka itu bersungguh-sungguh menggoda kita. Tinggal kita bersungguh-sungguh tidak taat kepada Allah. Masya Mohon maaf ya itu. Allah. Ini suatu perkara yang mempermalukan saya sendiri di hadapan Allah sebetulnya. Masya Allah. Namun perlu diungkap supaya menjadi PR gitu ya. Yang perlu kita pikirkan sebenarnya dalam kehidupan ini. Gitu. Allah. Ini bisa jadi motivasi mungkin ya. Bisa maling untuk anak Semua. muda kita kan zaman sekarang banyak yang apa itu namanya cuman gara-gara sama perempuan sedikit galau hal nangis sepele maling gitu iya kan. jadi ngedown sama pelajaran sekolah Sampai gitu. bunuh diri, Bunuh gantung diri. tapi di pohon cikur. Gitu. Gak akan mati mungkin. Iya, dunia tak selebar daun kelor gitu kan. Dunia itu luas. Jangan galau kata Abu Ya'ma ya. Iya. Jangan galau gitu. Insyaallah. Iya, makanya jangan kalah sama iblis guys. Kita harus terus berjuang guys. Kita terus saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah. Amin ya Allah, amin. La haula Wala wala quwata quwata illa billahil aliyil azim. Nah, lanjut ya. Lanjut maling. Kemudian ini iblis datang kepada siapa? Kepada istrinya Nabiullah Ibrahim, yakni ibunya Nabiullah Ismail. yaitu Siti Siti Hajar. Sayyidatuna Hajar radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Tatkala itu Sayyidatuna diceritakan bahwa sedang duduk. Ya, datang ini si iblis dan berkata, "Kamu enak-enak duduk di sini." Gitu. Kamu tidak tahu bahwa suamimu itu membawa anakmu itu adalah untuk menyembelihnya. Gitu. Masya Allah. Saking effort Kalau orang perjuangan tua iblis. yang gehgeran pasti langsung, yang benar gitu kan. Iya. Gitu. Beliau juga mengatakan gitu, la takdzib alayya gitu. Janganlah kamu berbohong. Hal ra'aita aban yadhbahu ibnahu. Apakah kamu pernah menemukan seorang ayah yang menyembelih anaknya? Itu. Jawab oleh seperti itu. Dijawab oleh iblis, justru karena itu kamu tahu kan bahwa tatkala Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail berangkat, dia mengambil seutas tali dan satu buah pisau. Itulah. Makanya saya kasih tahu kamu. Nah, gitu. Subhanallah, subhanallah. Bertanya lagi beliau. Itu. Dengan sebab apakah itu dia menyembelih anaknya? Gitu. Dijawab oleh iblis bahwa dia menyangka bahwa dia mendapat perintah dari Tuhannya. Gitu. Subhanallah. Apa jawaban istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Jika memang hal demikian, itu perintah dari Allah, ingatlah bahwa Nabi itu tidak diperintah dengan kebatilan. Kalau memang ini diperintah disembelih oleh Allah, lihatlah ini. Ruhku yang akan menjadi penebus atas perintah ini. Lalu bagaimana dengan anakku? Aku saja sudah rela korbankan, apalagi anakku. Akhirnya ini si iblis putus asa lagi. Wah, mal bener ceritanya mah. Aduh, sama-sama naon. Orang taat kepada Allah. Akhirnya pergi lagi. Si iblis gitu. Tidak mampu menggoda siapa? Menggoda istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, inilah pentingnya antara keluarga, ayah, istri dan anak itu harus sama-sama apa? Bersikeras di dalam melakukan taat kepada Allah. Karena banyak di zaman sekarang ya itu. Tapi entah itu siapa, kita tidak perlu tahu bahwa tidak sedikit dalam rumah tangga itu ada suaminya taat, istrinya durhaka. Atau sebaliknya istrinya taat, suaminya durhaka. Bahkan ada yang anaknya taat, kedua orang tuanya durhaka. Nah ini merupakan apa? Problem umat akhir zaman juga ini. Yang sama-sama harus diperbaiki. Semoga itu semua tidak terjadi kepada kita dan keluarga. Amin ya Allah. Gitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina
wala tadurruhum wa wafiqna wa fikum li taatika warzuqna birrahum. Amin ya rabbal alamin. Masya Masih Allah. belum beres juga ini kisah. Masih panjang juga malam kisahnya. Bisa dibilang lah panjang. Kayaknya kalau diceritain semua nggak akan habis 2 hari guys. Insya Allah enggak ya. Soalnya perlu juga Mualim ya kita memahami sejarah gitu Mualim, jadi biar kita tahu bagaimana sih gitu perjuangan orang dahulu gitu dalam apa namanya melaksanakan ketaatannya kepada Allah gitu. Berbeda jauh sama kita. Ya sangat jelas Apalagi penting ya. perisainya. Karena Bapak Presiden Republik Indonesia pertama juga berkata, beliau mengatakan jas merah gitu. Jangan sampai melupakan sejarah. Allah. Gitu. Kita harus tahu sebetulnya siapa pejuang kemerdekaan terbanyak dalam peran memerdekakan negara kita ini kan. Kebanyakan sekarang kan dipelintirkan gitu. Justru pelopor terbanyak dalam kemerdekaan ini adalah umat muslim gitu. Para santri, para kiai. Namun ya karena itu diperlintirkan oleh orang-orang yang benci terhadap agama Islam, akhirnya seakan-akan Islam itu hanya sedikit berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan ada yang mengulas sejarah tentang ini, diantaranya itu yang membuat kitab apa itu? Api sejarah. Itu bisa dikaji itu. Ya, gitu. Dan beliau pun alhamdulillah pernah datang ke pondok pesantren Asyifa. Masya Allah, Masya Allah. Semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir ya. Mungkin kita juga kalau akan di dunia tidak apa-apa terakhir. Kalau di akhirat harus bertemu lagi. Tapi di surga. Amin. Nanti kalau misalkan anak di neraka, anak meminta tolong antum bawa anak ke surga Mualim. Insya Allah. Insya Allah ya. Wa inna likulli mu'min syafa'ah gitu. Tiap mukmin itu memiliki syafaat gitu ya. Kita ini bisa saling mensyafaati karena keimanan itu sangat berharga di hadapan Allah. Walaupun secara garis besar yang bisa mensyafaati itu siapa kan? Para nabi, para ulama, para syuhada. Tapi ingat bahwa dalam satu kitab juga diterangkan walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan syuhada, walaupun dia bukan, asal dia orang beriman, dia memiliki hak untuk mensyafaati. Masya Allah. Ya, agama itu harus dipermudah lah, jangan dipersulit karena hidup ini juga sudah sulit. Sudah terlalu banyak kesulitan. Dipermudah gitu. Nah, jadi sampai mana ya? Supaya diringkas aja nih kisahnya. Tadi sampai iblis datang ke istrinya itu malam. Iya. Nah, lantas setelah itu si iblis datang lagi gitu. Kepada siapa? Kepada Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Enggak bisa iblis. Begitu ini si iblis menemukan Nabi Ismail sedang berjalan dengan keadaan gembira, Masya Allah. Senang gitu. Nah, berkata ini si iblis bahwa kalau bahasa kita bilangnya seperti itu. Ismail, kamu itu kelihatan senang-senang itu. Sedangkan ayahmu itu sudah siap-siap ingin mengingkatmu dan menyembelihmu itu. Masya Allah. Orang gitunya ngadangu sepuh bade mencit orang kumaha. Wah, mau datang. Mau sumping orangnya. Ini bahasa Jerman dulu sedikit ya. Kalau kita tahu orang tua mau menyembelih kita ya udah kita lari kan. Tapi beliau tidak seperti itu. Subhanallah. Sama beliau berkata, la takdzib alayya. Janganlah kamu berbohong kepadaku. Lima yadhbahuni abi. Alasan apakah dia akan menyembelihku? Sama jawabannya. Dia menyangka bahwa Tuhannya menyuruh dia untuk menyembelihmu. Masya Allah. Apa yang dilontarkan oleh seorang putra kekasih Allah, yakni Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Subhanallahnya. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Perkataan yang sangat luar biasa. Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Kalau kita sami'na wa asaina.
Jikalau itu perintah dari Allah, aku mendengar dan aku akan taat seperti itu. Masya Allah. Begitu Nabiullah Ismail mendengar jawaban seperti itu, si iblis mendengar jawaban seperti itu, Masya Allah, dia pengen berbicara lagi. Namun tatkala si iblis mau berbicara lagi, ini Nabi Ismail mengambil batu. Kemudian dilempar itu. Kena sampai matanya si iblis sebelah, sampai ini apa namanya? Pecak. Apa bahasa Indonesianya pecak gitu. Buta sebelah gitu. Akhirnya tungna gitu. Akhirnya ini si iblis lari dalam keadaan gagal dan rugi. Tidak sanggup menggoda ketiga hamba Allah ini. Masya Allah. Nah, singkat cerita setelah itu sampailah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta Nabiul Ismail ke suatu daerah yang bernama Mina ya. Nah, Nabi Ibrahim di sana menjelaskan tentang tujuan yang sebenarnya gitu kan. Lalu beliau berkata, "Ya bunayya," gitu kan. "Wahai anakku, ini aro fil manami ani adzbahuka," gitu kan. "Fangdur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku itu melihat dalam mimpi bahwa aku itu menyembelihmu. Itu. Coba barangkali renungkan olehmu, bagaimana pendapatmu gitu. Dan kalau perlu dijelaskan gitu ya ini. Kalau saya melihat ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini terjadi berulang kali gitu. Ini walaupun dalam kitabnya tidak ada bahasa seperti itu ya, kita harus sedikitnya punya zauk, rasa bahwa emang seperti itulah sepantasnya gitu kan. Subhanallah, jawab langsung oleh putranya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala gimana? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa-apa yang kau diperintah. Itu insya Allah kamu akan menemukanku dari golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Menangis Nabiullah Ibrahim. Menangis. Kenapa? Karena beliau sadar bahwa doanya diijabah oleh Allah. Masya Allah. Bukankah Nabiullah Ibrahim pernah berdoa ketika beliau datang ke Baitul Maqdis tadi sudah diceritakan? Rabbi habli minas fabasyarnahu bigulamin halim. Nah, inilah bukti doa Nabi Ibrahim dikabul oleh Allah. Masya Allah. Karena memiliki anak yang begitu sabar. Masya Allah. Maka kesolehan anak pun itu berpengaruh dengan doanya orang tua. Maka sedikit motivasi nih bagi para orang tua ya. Seberapa menjengkelkan anak kita, jangan sampai kita selaku orang tua terlontar dari mulut kita mencaci mereka. Contoh anak kita itu malas lalu bilang dasar pemalas, awas jangan sampai seperti itu. Karena ucapan orang tua itu kan sangat mustajab. Seperti doa Nabi kepada umatnya. Maka hati-hati. Kalau bisa tetap kita ucapkan dasar orang soleh gitu. Padahal walaupun malas juga gitu ya. Nah, jangan sampai kita mencacinya gitu ya. Subhanallah. Berarti kita juga bagi seorang anak jangan seenaknya juga ya. Mentang-mentang ibu kita baik, doain baik-baik. Nah, biarin nanti juga ibu kita doain baik, nanti juga kita bakal jadi anak baik gitu. Iya, gitu tetap. Kita kan kalau anaknya sudah tahu ilmu Allah, insya Allah kan juga tahu mana batasan-batasannya. Harus seperti apa berperilaku di hadapan orang tua gitu kan. Baik dia orang tua itu adalah ibu kandungnya atau ayah kandungnya atau orang yang lebih tua darinya. Karena kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa laisa minna man lam yarham shogirana walam yuwaqir kabirana gitu. Bukan dari umatku yang sejati orang yang apa? Tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghargai orang yang lebih tua gitu ya. Masya Allah. Subhanallah, sudah berapa menit nih kita? Mani di mana ini teh? Komunitas ngopi. Di ngopi malam hari. Malam hari. Ya, ini ngobrol pintar di malam. Di malam hari. Semoga kita semakin
cerdas dan benar. Ya. Amin ya Allah. Bukan amin, hanya amin. pintar. Amin. Karena iblis juga pintar. Makanya jangan mau kalah sama iblis Malim ya. Iya, seperti itu. Saya pernah mendengar Malim kata-kata ini Malim. Iblis tuh pintar, pernah jadi guru malaikat. Tapi iblis tuh nggak punya rendah hati, makanya kita harus rendah hati biar beda sama iblis. Iya. Itu benar Malim? Iya, memang seperti itu. Ah. Kekurangan iblis itu adalah karena mereka takabur kan. Aba wastakbaro itu. Istakbaro itu kan takabur. Nah, makanya takabur itu suatu perkara yang tidak boleh dipakai oleh makhluk Allah. Ya. Karena itu adalah bisa dikatakan pakaiannya Allah. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari itu. Faman naz'ani wahidan minhuma qadabtuhu finnar walau bali gitu. Jadi pakaian itu adalah pakaian Allah. Kita kebayang nggak Bapak Presiden kita pakai jubah, kemudian kita cabut secara paksa, lalu kita pakai, apa yang terjadi? Di penjara gitu. Saya saja sekarang kalau ada orang datang kemudian buka baju saya sampai saya telanjang, marah nggak? Marah. Ya, apalagi ini sifat Allah, takabur. Allah pantas takabur, kalau kita jangan ada sedikit pun. Itu lebih bahaya itu ya, takabur itu. Sampai setan pun dikutuk oleh Allah, dienas bahwa dia akan menjadi penghuni neraka yang abadi. Gara-gara apa? Bukan karena dosa seperti tidak salah, tapi karena ada sifat merasa diri lebih mulia dari yang lainnya. Maka kita sama-sama introspeksi diri ya, jangan sampai dalam hati kita itu merasa lebih mulia dari orang lain. Nah, Buya sering mengajarkan kepada murid-muridnya itu, termasuk saya juga semoga menjadi murid beliau. Amin. Yang diakui gitu. Bahwa hati-hati dalam hati, jangan sampai ada takabur yang menjadi penyakit hati ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau menurut antum Malim, bagaimana sih cara Sambil ngopi ini pemirsa. silakan. Bagaimana cara menyikapi orang yang sombong gitu Malim? Kan biasanya orang-orang kalau di luaran tuh sombong gitu kalau punya harta sedikit gitu. Harta sedikit banyak gitu Malim. Bagaimana tuh cara kita menyikapinya Malim? Melihat apapun yang itu merupakan kemungkaran, kita diperintahkan oleh Allah untuk merubah itu kemungkaran. Ya, itu. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Kalau mampu dengan lisan, dengan lisan. Kalau mampunya dengan hati, ya dengan hati. Minimal kalau ada orang yang takabur, kita jangan ridho dengan ketakaburannya. Kalau kita mampu menasihatinya untuk tidak takabur, maka itu nasihatilah. Itu. Terus doakan juga supaya tidak takabur. Jangan sampai kita punya sifat benci. Kenapa? Kalau benci kepada dosa seseorang itu kan berbahaya ya. Karena kita pun nanti akan seperti itu. Gitu. Apalagi kita mencaci dengan ketakaburannya, jangan sampai. Walaupun ada dalam keterangan bahwa mentakaburi orang yang takabur adalah sodako. Ya kalau memang dianya takaburnya itu dalam keadaan tahu, itu kan dia tahu bahwa dia takabur, namun dia tetap takabur, nah itu takaburi lagi. Tapi kalau dia karena tidak tahu bahwa takabur itu dosa, ingatkan oleh kita. Ya, gitu. Alhamdulillah. Ini belum tamat juga. Mau sampai kapan ini tamatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Silakan Malim. Ya, masih panjang ceritanya Malim ya. Insya Allah lah. Mudah-mudahan bisa disingkat ya. Nah, setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam ya, terbebas dari godaan si iblis ini gitu. Kemudian beliau tadi mengatakan kepada putranya, dan putranya menjawab dengan penuh keridhaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memuji kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, alhamdulillah, summa alhamdulillah, masyaallah. Nah, ketika proses penyembelihan ini akan terjadi gitu. Yang menjadi putranya, subhanallah,
berwasiat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau mewasiatkan banyak, ada 9 kurang lebih wasiatnya. Nanti mungkin diceritakan sebagian. Di antaranya beliau mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, apabila kamu mau menyembelihku, tolong ikat tanganku dan kakiku. Ya. Supaya apa? Supaya kamu tatkala menyembelihku tidak merasa kasihan. Dengan apa? Dengan tubuhku yang bergetar tatkala disembelih. Ikat gitu. Kemudian tajamkanlah pisaunya itu. Tajamkanlah dan percepatlah proses pemotongannya atau penyembelihannya. Supaya apa? Supaya itu bisa terasa lebih ringan karena kematian itu sangatlah pedih. Mau coba? Pedih. Masih pengen hidup. Gitu kan, pedih gitu kan. Sakit mati itu, sakit, subhanallah. Nabi Ibrahim tanpa terasa mungkin ya, kalau bisa digambarkan dengan tetesan air mata. Dan beliau berkata lagi Nabi Ismail, dan sing-singkanlah baju lanam. Ini namanya apa? Baju Lengan bajumu gitu. Supaya apa? Supaya nanti darah yang keluar dari tubuhku ini tidak mengotori bajumu dan mengurangi timbangan pahalaku di hadapan Allah. Masya Allah. Masya Allah gitu, subhanallah ya. Pengorbanan sampai seperti itu. Subhanallah. Masya Allah. Nah, supaya apa juga? Supaya nanti tatkala engkau pulang lalu ibu melihat, supaya dia tidak bersedih karena melihat darah di tanganmu. Gitu. Masya Allah. Sampai di situ wasiatnya masih ada. Beliau mengatakan lagi bahwa dan tatkala engkau mau menyembelihku, hadapkanlah wajahku ke muka bumi supaya engkau tidak melihat mukaku. Karena dengan engkau melihat mukaku, engkau akan merasa kasihan. Sehingga ini akan menyebabkan engkau tidak jadi untuk menyembelihku. Masya Allah. Tangkupkan gitu nya. Lain sina kadinya. Masya Allah. Lalu kemudian setelah itu beliau mewasiatkan lagi dan tolong ya. Setelah engkau nanti menyembelihku, bawa bajuku kepada ibuku. Dan berikanlah kepadanya sebagai peringatan atau pengingat dia kepadaku. Dan saya wasiat jangan masukkan anak-anak kecil ke rumah ibu. Supaya apa? Supaya nanti ibu tidak sedih dengan ketiadaanku. Gitu kan. Ya memang lumrahnya seperti itu kan. Oh, iya. Ibu atau orang tua yang ditinggal anaknya meninggal, tatkala melihat anak-anak yang sepadan dengan anaknya yang meninggal pasti akan teringat kembali dan ini akan menambah kesedihan lagi. Gitu. Masya Allah. Masya Allah sampai segitu. Adakah orang seperti itu tatkala mau disembelih? Ini Masya kejadian yang sangat luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian Nabiul Ismail melanjutkan lagi wasiatnya, dan kalau ayah nanti melihat anak seumuranku, palingkanlah mukamu itu kan, supaya engkau tidak gelisah dan sedih atas ketiadaanku. Masya Allah. Masya Allah. Berat guys. Masya Allah. Ya. Seperti itulah. Kemudian setelah wasiat disampaikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka bersiap-siaplah. Ya, itu. Nabiullah Ibrahim kemudian menidurkan dengan cara seperti posisi seekor domba jika ingin disembelih. Begitu beliau bersiap-siap mau menyembelih siapa ini? Nabi Ismail. Nabiullah Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan kasab seluruh para malaikat. Untuk apa? Untuk menyaksikan kejadian yang sangat dahsyat. Masya Allah. Allah mau mempertunjukkan tentang, lihatlah hambaku, kekasihku, yang subhanallah. Karena kecintaannya dia kepadaku, sampai dia rela untuk menyembelih anaknya demi mencari ridhoku. Masya Allah. Malaikat semua tertunduk malu. Lain halnya dengan kalian malaikat. Kalian pernah mengatakan, tatkala aku berkata, ini jailun fil ardi
Khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kamu berkata seperti itu malaikat. Nah, semuanya malu malaikat ini. Tertunduk malu. Tapi lihatlah, inilah hikmahnya aku menciptakan manusia. Subhanallah ya. Subhanallah. Semuanya sampai terpelongo melihat kehebatan antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Begitu pula ibunya dengan keridoannya gitu. Nah, begitu Nabiullah Ismail dengan ketaatan kepada Allah, beliau dengan cepat, dengan sekuat tenaga memegang itu pisau kemudian menyembelihkan kepada lehernya Nabiullah Ismail. Begitu apa yang terjadi? Ternyata atas kuasa Allah itu pisau tidak bisa menyembelih leher Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan oleh putranya? Wahai ayahku, mungkin karena engkau memandangku dengan rasa cinta sehingga pisau tersebut tidak bisa memutus leherku. Penasaran ya Nabiullah Ibrahim. Dengan penuh penasaran beliau mengambil goloknya atau pisaunya kemudian kepada sebongkah batu. Beliau pukulkan, cebrod, belah jang cenah. Batu belah gitu. Batu sampai terbagi dua. Masya Allah. Heran, ini pisau kata beliau bisa memotong batu tapi tidak bisa memotong daging. Subhanallah, atas izin Allah ini pisau bisa berkata. Kata pisau, ingatlah ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, engkau memerintahkanku untuk memotong leher anakmu. Sedangkan Allah memerintahkanku untuk tidak memotong leher anakmu. Maka aku lebih wajib taat kepada Allah ketimbang kepadamu. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah ya, sampai seperti itu. Nah makanya dalam sebagian keterangan mungkin kita sudah pada tahu ya, ada perkataan seperti ini kan, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq gitu. Kita jangan taat kepada makhluk kalau ketaatan kita kepada makhluk itu justru menjadi bermaksiat kepada siapa? Kepada sang khaliq. Contoh, kamu disuruh mencuri oleh orang tuamu gitu kan, atau oleh temanmu memarkiri orang yang mau mencuri. Tidak boleh gitu kan, tidak boleh. Tetap yang harus dikedepankan adalah taat kepada siapa? Kepada Allah. Nah lihat pisau saja seperti itu. Yang tidak berakal tahu harus taat kepada siapa? Tapi kita sadari diri kita ya, yang diberi akal oleh Allah, yang sudah dikasih tahu mana benar mana salah, tapi sampai saat ini masih sulit untuk bisa taat kepada astagfirullahaladzim. Ya, malu dengan pisau. Malu dengan pisau. Kalah kita ketaatan dengan sebilah pisau. Subhanallah. Masya Allah. Nah, begitu melihat seperti itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah menyatakan kembali dalam firman-Nya bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta anaknya mereka adalah aslama. Gitu kan, telah tunduk keduanya gitu. Telah menyempurnakan gitu kan kepada ketaatannya kepada Allah. Maka Allah mengatakan kan gimana kepada Nabi Ibrahim, ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya gitu. Wahai Ibrahim gitu, kau telah membenarkan mimpimu. Bahkan sumpahnya juga gimana? Terbukti. Kan? Terbukti bukan omdo. Sekarang kan banyak yang omdo. Iya, banyak yang kalau nanti banyak uang nanti saya akan kasih kamu. Pas banyak uang enggak? Ada uang gimana? Ini omdo gitu. Nah, kalau ini terbukti gitu. Kalau punya anak mau disembelih, begitu ada anak juga disembelih. Nah, inilah keimanan Nabiullah Ibrahim dan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala menebus Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam gitu bidzibhin azim, dengan apa? Sembelihan yang agung. Masya Allah. Yaitu seekor domba
yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Surga. yang mana domba ini adalah domba yang pernah dikurbankan oleh putra Nabi Adam, yakni Sayyidina Habil. Karena dulu kan Sayyidina Habil itu seorang peternak. Oh, iya. Kalau Qabil itu seorang petani. Begitu keduanya berkurban, Sayyidina Habil mengurbankan kibas, itu kambing yang paling besar. Sedangkan Qabil ini mengorbankan daripada hasil panennya yang terburuk. Maka yang diterima kurbannya siapa? Habil. Masya Allah. Ya, nah, dari itulah ternyata domba tersebut di surga hidup, kemudian diambil oleh malaikat Jibril supaya Allah suruh berikan kepada Nabiullah Ibrahim sebagai pengganti Nabiullah Ismail. Begitu malaikat Jibril datang sambil membawa apa? Domba, beliau takjub mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan, Masya Allah. Dibalas dengan Nabi Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Begitupun Nabiullah Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wah, sampai sekarang perkataan itu Allah abadikan, ya, sehingga pas malam Idul Adha kita pun disuruh untuk apa? Bertakbir, karena mengingat kejadian itu. Kalau kita mengingat kejadian ini pas kita takbir, insya Allah kita akan merasakan kejadian yang agung ini. Ya. Kita akan bertafakur betapa hebatnya Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Nah, dari sanalah ya disyariatkannya kurban. Pepatah Arab mengatakan al-mahabbah tahtaj ila tadhiyah. Gitu. Cinta itu butuh pengorbanan. Yang jadi masalah ini sekarang kita mau kurban tidak? Aduh, saya juga masih ya. Semoga ada rezekinya. Gitu kan, kenyataannya nggak tahu ini kurban nggak tahu enggak. Mudah-mudahan bisa kurban. Amin. Nah, mungkin demikian ya Ananda Rashid beserta para hadirin semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin masih banyak mungkin dalam kisah yang lain yang lebih sempurna gitu dalam segi penceritaannya. Ini berdasarkan kekurangan saya, bukan karena salahnya kitab, tapi ini kekurangan saya dalam memahami kitab ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita untuk demikian semuanya. Yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin sekian sahabat ngopi malam hari. Untuk pertemuan kali ini bersama Mu'alim Yasin. Bagi yang mau bertanya nanti bisa di kolom komentar kali ya. Nanti di part selanjutnya akan di up pertanyaannya nanti di part selanjutnya oleh pembawa acara yang lain mungkin. Katanya bisa DM ke IG-nya Ponpes Asyifa Wal Mahmudiyah. Kan ada IG Asyifa Pusat tuh. Nah, ini ada satu lagi IG Ponpes Asyifa. Nanti bisa DM ke sana. Dan jangan lupa follow juga ya. Tuh video-videonya like. Nah, gitu. Mungkin untuk malam sekarang sekian dulu. Terima kasih Mu'alim telah menemani kami untuk malam ini. Semoga antum disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari segala penyakit, diluaskan rezekinya, diberikan rezeki yang halal, barakah, afiah. Nah, mungkin untuk penutupannya didoakan oleh Mu'alim Yasin supaya acara ngopi kita ini tambah-tambah barokahnya lagi Mu'alim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mardu'an jami' sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika walakal hamdu wa tatarda walakal marudit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tufati wa nabi abu barida wa tisir wa tughliqu bi an abu bashari wa ta'sir anta rabbul maula ni'mal maula wa ni'man nasir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka adiyanana wa abdanana wa anfusana
وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين ولباغي من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا حبك وحب من أحبك وحب من يقربنا إلى حبك واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد اللهم اطب بنا لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخفيا تقر بالعين ويجلى به الرين ويقضى به الدين وتسلو بالأمور وتكفى به الشرور ونكون به من المقربين ونرزق به كما يكن بجسد الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekian untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.